Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk sahabat muslim dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Masih puasa kan? Wah, yakin masih puasa. Kelihatan kok ya. Dan hari ini kita masih berbicara tentang keutamaan di bulan Ramadan. Masih bersama sahabat saya, teman saya, rekan saya, Ustadz Lukman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sore hari ini, kemarin kita sudah bicara masalah keutamaan, dan keutamaan kemarin itu adalah diijabahnya doa, dikabulkannya doa di bulan suci Ramadan. Ada yang perlu Anda Ustaz tegaskan di sini. Apakah dalam kita berdoa kepada Allah, apapun yang diminta oleh kita akan dikabulkan, adakah prasyarat? Barangkali ada syaratnya, harus begini kan. Biasanya kalau kita minta itu kan, apalagi ya sekarang ini kan banyak syaratnya, harus begini, harus begini. Kalau sama Allah, adakah syarat atau ketentuan yang harus dilakukan? Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. muslim yang kami cintai, alhamdulillah bisa berjumpa kembali pada kesempatan hari ini. Kalau bicara syarat, tentu ada sebagai bentuk bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa usaha yang tidak ditambah dengan doa itu kemungkinan besar dia akan menjadi usaha yang sombong. Tentu ini menjadi takabur dan ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa tanpa usaha itu juga kosong. Artinya dia tidak melakukan aktivitas-aktivitas ikhtiarnya gitu. Dan ini sebenarnya adalah pemikiran Arab jahiliyah. Pemikiran Arab jahiliyah kan begitu. Dia datang ke masjid, kalau kemudian naruh saja gitu. Dia kemudian ke masjid, kemudian sholat, gitu. Kemudian doa gitu. Kemudian ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa tidak diikatkan gitu? Ya saya sudah tawakal, sudah doa, sudah tawakal sama Allah gitu. Kata Rasulullah, ya nggak begitu gitu. Tawakal itu tetap harus diikat supaya kudanya tidak lari gitu. Nah, dalam hal ini ingin kita sampaikan bahwa doa itu adalah awal dalam keterlibatan Allah memutuskan setiap keputusan hidup kita, permintaan hidup kita. Mungkin ketika kita menginginkan sesuatu yang sifatnya duniawi, itu berlaku bisa jadi buat kita senang, tapi kata Allahnya nggak bagus nih. Gitu. Atau kita nggak senang, tapi Allahnya bagus gitu. Allah kasih gitu, akhirnya gitu. Allah kasih. Nah, dia adalah syarat utama gitu, di mana kita melibatkan Allah dalam setiap keputusan yang kita minta. Pada dasarnya begitu. Doa itu kan keinginan kita, yang kita sambungkan dengan yang kita sambungkan dengan keridhaan Allah di dalam keputusannya. Makanya di surah Al-Baqarah, setelah surah Saum ini gitu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyastajibuli, itu syaratnya. Falyu'minu bi, dua hal. Maka dia minta, falyastajibuli, dia minta. Falyu'minu bi, maka dia harus beriman, artinya nurut, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarsyudun. Ketika dia minta kepada Allah, Allah tidak mengatakan langsung nih berikan, tidak. La'allahum yarsyudun. Allah berikan petunjuknya. Allah berikan jalannya, Allah mudahkan jalannya. Tiba-tiba ilhamnya dapat, oh harusnya begini, ketemu Bapak Anu jadinya begini, ketemu orang ini jadinya seperti ini. Subhanallah. Sehingga oh kayaknya seperti dimudahkan ketika kita minta doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya itu saja, nggak usah susah-susah. Kita niat minta Allah memberikan keputusan kepada kita, lalu kemudian kita taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya syarat utamanya dalam hal kita meminta, kitanya harus beriman. Betul. Yang pertama, yang kedua harus ada usaha. Seperti yang tadi disampaikan Ustaz, ada usaha. Kita pengen atau kita berdoa supaya diberikan mobil, tapi kita tidak pernah usaha untuk mendapatkannya. Ya, itu yang harus kita lakukan. Karena itu rentetannya adalah doa dan juga usaha. Nah, ini ada nggak sih doa yang harus kita panjatkan kepada Allah supaya Allah ini ridho kepada apa yang kita minta gitu? Doa yang paling manjur tentu yang disampaikan oleh para ulama kita gitu, bahwa
ketika kita minta, maka dua hal yang harus kita siapkan atau kita lakukan sebelum kita minta apa yang kita mau. Yang pertama salawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama terbaiknya. Yang biasa kita baca misalkan Hayyul Qayyum. Ya Hayyul Qayyum. Itu pujian terbaik yang kita bisa minta kepada Allah. Lalu kemudian kita minta bebas, kalau nggak bisa pakai bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia. Gitu. Kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kan masyarakat kita banyak menggunakan Jawa. Kalau nggak bisa ya menang baik. Asal hati kita hatinya terpaut ya. Ustaz, begini, sebenarnya apa yang di hadapan kita itu, apa yang kita dapatkan saat ini itu pada dasarnya adalah penciptaan kedua, Ustaz. Penciptaan kedua itu maksudnya begini, dia hadir sebelum ada di dalam pikiran kita dulu. Gitu. Dia ada dalam pikiran kita, kemudian kita doakan gitu. Nah setelah itu kita usahakan, baru hadir. Maksudnya hadir ini karena dia sudah difikirkan. Gitu. Tapi kalau belum pernah difikirkan, ya nggak bisa hadir dengan sendirinya gitu. Kecuali memang itu bagian dari min haitsu la yahtasib. Tapi kadang min haitsu la yahtasib saja kan kita harapkan. Ya, maksudnya ya Allah mudah-mudahan dapat uang 10 juta kan. Walaupun tidak tiba-tiba ada yang ngasih 10 juta misalkan begitu, atau ya Allah tiba-tiba pengen umroh gitu. Udah nyicil sih 10, 20 ribu, 100 ribu, tiba-tiba dapat hadiah umroh kan begitu. Itu haitsu la yahtasib. Tapi setidaknya pikirannya tetap ada saat itu. Itulah yang menarik dan Allah ridhoi dalam keinginan-keinginan kita itu. Sehingga dimudahkan dalam apa yang kita harapkan, yang kita inginkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, artinya apa yang kita harapkan, yang kita inginkan dari sebuah harapan yang kita inginkan, itu Allah mendengar, Allah tahu bahwa, tapi kadang-kadang kan apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Itu sering terjadi seperti itu. Gimana Ustaz yang kayak gitu tuh? Betul, karena begini, Allah yang tahu kapasitas kita. Gitu. Di dalam Al-Quran kan Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah masih asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kita tidak suka itu baik buat kita. Bisa jadi apa yang kita suka itu tidak baik buat kita. Nah, kapasitas kita ini sebagai hamba yang ingin dekat kepada Allah itu yang paling utama. Buat apa sih kita mencari sesuatu di dunia? Kan pada dasarnya yang paling penting adalah sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita lakukan, yang kita inginkan yaitu hanya pernak-pernik untuk mencapai ridhonya Allah gitu. Tapi kalau kita melakukan itu tanpa kita minta ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, maka buat apa? Untuk apa? Justru itu menjauhkan kita. Bahkan kalaupun akhirnya kita mendapatkan uang banyak tanpa kita minta kepada Allah, kita menjadi istidraj. Artinya diberikan kebanyakan, tetapi sesungguhnya justru malah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ramadan ini kebalikannya, gitu maksudnya. Oh gitu ya. Ya, jadi untuk sobat Muslim dimanapun berada, tentu kita punya harapan, kita punya keinginan yang tentunya bisa dicurahkan kepada Allah. Disinilah di bulan Ramadan yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau Anda mau komen, silakan tulis di komen atau pertanyaan, dan